Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 kriminologi. Kali ini akan menjelaskan mengenai materi kriminalisasi, depenalisasi, dan dekriminalisasi dan depenalisasi. Nah, lalu kita masuk ke materinya. Yang pertama mengenai pengertian kriminalisasi, di mana kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana material yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan bahwa kriminalisasi itu adalah proses bagaimana suatu tindakan yang tadinya adalah bukan merupakan tindakan pidana menjadi tindakan pidana. Maka ini yang disebut dengan proses kriminalisasi. Lalu selanjutnya adapun dari asas-asas kriminalisasi ini, yang pertama adalah asas legalitas, di mana asas legalitas ini adalah sesuatu hal di mana asas kriminalisasi ini adalah sesuatu hal tidak bisa dipidana jika tidak ada peraturannya. Jadi hal itu bisa dipidana jika ada peraturannya dibuat terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada asas subsidiaritas, yaitu efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Nah, maksudnya di sini adalah proses kriminalisasi ini haruslah memandang bahwa perbuatan-perbuatannya ini merugikan masyarakat. Jadi perlu dilakukan yang namanya kriminalisasi. Selanjutnya ada asas persamaan. Di sini asas ini mengatakan bahwa siapapun bisa dipidana terhadap tindakan kriminalisasi tersebut. Lalu selanjutnya ada dekriminalisasi. Dekriminalisasi ini kebalikan daripada kriminalisasi, di mana suatu tindakan yang tadinya merupakan pidana dia menjadi perbuatan yang tidak dipidana. Nah, adapun dengan contohnya mungkin bisa kita lihat dari bagaimana di masa Soeharto dulu orang-orang dengan yang mencoba kritis kepada presiden bisa dipidanakan karena adanya dasar undang-undang subversif. Namun setelah reformasi, undang-undang tersebut dihapus dan orang-orang kembali bisa mengkritik presiden tanpa perlu dipidana. Lalu selanjutnya ada proses yang dinamakan proses depenalisasi. Nah, proses depenalisasi ini adalah proses di mana suatu tindakan pidana yang memenuhi unsur-unsur pidana, namun ancaman pidananya dihilangkan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi jika hal pidana itu memenuhi kriteria, yaitu alasan pemaaf atau pembenar, di mana dalam hal ini alasan-alasan ini dapat membuat seseorang yang melakukan tindak pidana menjadi tidak bisa dipidana walaupun unsur-unsurnya memenuhi, karena dari adanya alasan pemaaf dan pembenar itu. Seperti itu. Ya, sekian dari video saya yang singkat ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.